Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kali ini saya menyajikan dua kasus murid yang bermasalah dan menyelesaikannya dengan menempatkan diri saya dalam posisi kontrol manajer dan melakukan dialog melalui tahapan-tahapan segitiga restitusi. Kasus 1. Saya mendapat laporan dari Pak Yunus sebagai guru mata pelajaran matematika melaporkan bahwa murid atas nama Nabil hanya bermain HP pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nabil ditegur oleh Pak Yunus agar tidak bermain HP pada saat pembelajaran berlangsung. Namun, Nabil tidak menghiraukan teguran dari Pak Yunus. Peristiwa ini membuat Pak Yunus sangat kesal karena merasa tidak dihargai dan melaporkan kejadian ini kepada saya sebagai wali kelas Nabil. Sebagai wali kelas, harus menyelesaikan persoalan ini dengan memahami posisi kontrol. Posisi kontrol yang saya gunakan yaitu posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan dialog berdasarkan tahapan-tahapan segitiga restitusi, seperti pada skenario berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, duduk, Nabil. Iya, Pak. Nabil, tadi Bapak mendapat laporan dari Pak Yunus bahwa pada saat pelajaran matematika kamu hanya asik menonton HP. Saya merasa bosan, Pak. Ada temanmu yang lain menonton? Saya sebenarnya tidak menonton, Pak. Tapi apa? Saya diajak makan oleh teman saya di sebelah, Pak. Oh, apakah kamu tahu sekarang kamu sedang bermasalah dengan Pak Yunus? Iya, Pak. Baiklah, Bapak tahu Nabil melakukan itu ada alasannya, karena HP itu berfungsi sebagai alat komunikasi. Iya, Pak. Bapak tahu bahwa Nabil melakukan itu sebagai bentuk rasa penghargaan terhadap ajakan oleh teman di kelas sebelah. Tapi Nabil lakukan itu merugikan orang lain, karena teman-teman Nabil merasa terganggu belajar mendengar suara HP-nya Nabil. Iya, Pak. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kita sudah sepakati dan sudah Nabil langgar? Harus saling menghormati dan menghargai, Pak. Oh ya, betul. Nabil masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Iya, Pak. Nah, sekarang apakah sedang bermain HP di kelas Nabil menghargai orang lain dan diri sendiri? Tidak, Pak. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut Nabil? Iya, Pak. Apakah Nabil tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan meminta maaf kepada Pak Yunus dan kepada teman sekelas, dan saya akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya meminta maaf, Pak. Oh, oke. Sekarang kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Iya, makasih, Pak. Ya. Kasus 2. Pada saat pembelajaran fisika di kelas, yaitu kegiatan penyelesaian latihan soal, seorang murid bernama Sri Rezeki yang biasa disapa Sri berusaha menyalin tugas temannya. Namun, temannya tidak memberikan tugas itu karena sementara serius menyelesaikan tugasnya. Sri merasa panik karena dia belum memahami cara mengerjakan tugas itu, sehingga dia mendekati temannya dan meminta menyalin tugas temannya. Temannya tidak memberikan tugas itu. Sri tetap memaksa dan temannya merasa terganggu dengan perilakunya Sri. Kejadian ini membuat temannya kesal dan marah. Saya mendekati mereka berdua sehingga Sri tidak mengganggu temannya lagi, dan saya memberikan petunjuk kepada Sri tentang cara menyelesaikan tugas itu.
Namun temannya Sri masih merasa kesal. Pada akhir pembelajaran fisika, saya memanggil Sri ke ruangan secara khusus untuk melakukan dialog tentang perbuatannya. Posisi kontrol yang saya gunakan yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi ini, saya melakukan dialog dengan Sri menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi seperti pada skenario berikut ini. Iya, ditutup dulu pintu. Ayo, silakan duduk. Sri, tadi Bapak lihat pada saat belajar fisika, kamu selalu mengganggu temanmu. Tadi saya kesal, Pak. Oh, kesal itu satu hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Iya, Pak. Soalnya dia tidak memberikan jawaban. Tapi apa? Tapi kayaknya dia sementara mengerjakan tugas, Pak. Oh, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu harus bangga dengan diri sendiri. Iya, Pak. Baiklah, kira-kira Sri ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang menghargai orang. Bagaimana dengan keyakinan kelas kita? Iya, Pak. Menghargai orang itu sangat penting. Apakah kamu sudah memaafkan dia? Iya, Pak. Kalau begitu, apakah kamu masih ingin mengganggunya? Iya lagi, Pak. Oke, silakan kelas untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Demikian skenario penyelesaian kasus menggunakan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.